Shalom anak-anak, bertemu kembali hari ini untuk belajar tentang mengelola lingkungan dengan bertanggung jawab. Tahukah kita bahwa Indonesia memiliki 109 juta hektar hutan? Dan Indonesia juga adalah pemilik hutan hujan tropis terbesar ketiga di seluruh dunia setelah negara Brasil dan Kongo. Dan tahukah kamu anak-anak bahwa satu pohon saja itu dapat menghasilkan 1,2 kg oksigen. Dan itu berarti bisa untuk kelangsungan hidup 2 orang dalam sehari. Oh, banyak ya. Tapi sayangnya kondisi hutan Indonesia dari tahun ke tahun itu semakin buruk. Ada begitu banyak hutan di Indonesia yang sekarang kondisinya sudah rusak oleh manusia yang tidak bertanggung jawab. Seperti klip di bawah ini. Di beberapa tempat di Indonesia hutannya begitu rusak, kita merefleksikan keadaan kita, lingkungan kita, dan apa yang akan kita lakukan. Next, kita perhatikan gambar berikut ini. Coba bayangkan bagaimana jika bumi ini yang kita tempati tanpa pohon. Kita tahu bahwa kenyataannya hutan Indonesia semakin sempit, semakin kecil, karena lahan hutan sudah banyak rusak, baik karena dibakar atau ditebang dengan sembarangan. Padahal kita tadi tahu bahwa satu pohon itu bisa menghasilkan 1,2 kg oksigen atau udara bersih, atau sama untuk kebutuhan udara bersih bagi 2 orang. Bayangkan bagaimana bumi kita ini tanpa pohon. Apa ya sumber udara bersih bagi kita kalau begitu? Atau coba bayangkan bagaimana jika bumi yang kita tempati ini tanamannya banyak yang rusak dan tidak tertata dengan baik. Tumbuhan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Padahal selain pohon, tanaman-tanaman ini juga bisa menjadi sumber udara bersih buat kita. Atau coba bayangkan jika perairan Indonesia dipenuhi dengan sampah-sampah hasil konsumsi kita. Apalagi sampah plastik ini sangat sulit sekali didaur ulang, membutuhkan puluhan tahun untuk bisa terurai secara alami. Atau gunung sampah, di beberapa tempat di Indonesia ada begitu banyak gunung sampah seperti ini, dan sampah-sampah ini kebanyakan tidak bisa didaur ulang. Bagaimana ya kalau bumi tempat kita tinggal lebih banyak situasi seperti gambar-gambar ini? Atau mungkin kamu pernah lihat sungai di sekitar rumahmu yang kotor, yang banyak sampah, atau sumber air lainnya yang kena limbah dari beberapa perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Padahal sumber air ini juga menjadi tempat kehidupan bagi makhluk-makhluk lainnya. Tidak hanya kita yang merasakan dampak negatifnya, tetapi
makhluk hidup lainnya juga akan merasakan dampak negatif dari perbuatan kita yang tidak bertanggung jawab. Padahal kalau kita mengingat kisah penciptaan pada mula-mula dalam Kejadian pasal 1, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan alam semesta dan segala isinya ini sungguh amat baik. Ya anak-anak, jika kita mengingat kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya, semua yang diciptakan Tuhan mulai dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 manusia, Tuhan menciptakannya dengan kondisi sungguh amat baik. Kejadian 2 ayat 1. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 2. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Tuhan memberkati semua yang diciptakannya, mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Nana masih ingat urutannya? 1 terang, 2 cakrawala, 3 lautan, darat dan tumbuhan, 4 matahari, bulan dan bintang, 5 binatang air, burung di udara, 6 binatang darat dan manusia, 7 istirahat. Ya, Tuhan memberkati apa yang telah diciptakannya, dan pada awal penciptaan kondisinya sungguh amat baik. Namun sekarang, alam semesta yang diciptakan Tuhan kondisinya sangat buruk. Padahal kita sangat menginginkan dan membutuhkan lingkungan yang sehat dan bersih. Lalu pertanyaannya adalah, sudahkah kita mengusahakan lingkungan yang sehat dan bersih? Apa yang sudah kita berikan untuk bumi kita? Ada sebuah peribahasa yang kata-kata bijak dari Gloria Steinem mengatakan bahwa masa depan bumi tergantung sepenuhnya kepada apa yang diperbuat kita masing-masing setiap harinya. Ya, betul sekali ya Nana ya. Bahwa kalau kita hari ini buang sampah sembarangan, besok buang sampah sembarangan, besoknya lagi buang sampah sembarangan, maka masa depan lingkungan di mana kita tinggal itu akan menjadi buruk sekali. Apa yang dikatakan Gloria ini benar sekali, bahwa masa depan bumi tergantung pada apa yang kita perbuat setiap hari. Jadi, apa yang sudah kita berikan untuk bumi yang kita tempati saat ini? Ada beberapa hal mungkin yang bisa anak-anak lakukan sederhana ya. Kalau di rumahmu ada halaman yang masih kosong, masih bisa ditanami atau menggunakan polybag, kita bisa menanam tanaman yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Misalnya menanam cabai, ya, rempah-rempah untuk dapur kita, ya, untuk kesehatan kita, misalnya tanaman toga, atau menanam bunga-bunga, ya. Yang kedua, mungkin kita bisa mengurangi penggunaan air bersih. Ini anak-anak sudah melakukannya ya pasti. Kalau kita tidak menggunakannya, tutup keran air atau menggunakan air bersih dengan secukupnya. Berikutnya adalah mengurangi sampah plastik. Ini kita sudah lakukan di sekolah. Ya, anak-anak sudah ke sekolah membawa botol minuman, dan ketika airnya sudah habis, anak-anak tinggal mengisi ulang ya. Ya, karena sampah memang tidak bisa didaur ulang dalam waktu yang singkat, membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk bisa terurai. Apalagi yang bisa kita lakukan? Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang cara melestarikan lingkungan dengan membaca buku, dengan googling, ya, dengan diskusi, atau yang kedua kita saling mengingatkan. Kalau kita stay at home berarti kita saling mengingatkan dengan anggota keluarga di rumah. Kalau kita nanti sudah boleh bermain dengan teman di luar rumah, kita bisa saling mengingatkan untuk menjaga alam sekitar kita. Dan jangan lupa untuk mendoakan Indonesia kita, bumi yang kita tempati, agar Indonesia tetap menjadi lingkungan yang bersih, sehat buat kehidupan kita. Jadi inilah bumi, inilah tempat tinggal kita yang diberikan Tuhan bagi kita.
Apapun keadaannya, bergantung pada apa yang kita kerjakan hari ini. Yuk kita tetap jaga bumi kita yang sudah diberikan Tuhan buat kita. Tuhan menciptakannya sungguh amat baik, dan tugas tanggung jawab kita untuk mengelolanya tetap menjadi baik. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu dalam materi berikutnya. Bye-bye.